Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setiap hamba-hamba Allah yang mengaku beriman kepadanya, pasti Allah akan hadirkan ujian kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hambanya mengaku beriman sementara ia tidak diuji. Saudaraku, ketika keimanan sudah tertanam dalam diri kita, maka istiqomah akan selalu dituntut Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudaraku, dalam setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada hambanya, tentu hamba-hamba itu harus tahu bagaimana bersikap yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang Allah berikan kepada hambanya banyak macamnya saudaraku. Ada orang yang diuji dengan keturunannya, ada orang yang diuji dengan pasangannya, ada orang yang diuji dengan rekan kerjanya, dan seterusnya macam-macam ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan ada orang yang hamba-hamba Allah yang sering kita dengar hari ini, banyak yang diuji dengan kondisi ekonomi, meningkatnya tingkat pengangguran, banyaknya angka PHK pada hari ini luar biasa, Masya Allah. Ini juga adalah ujian tersendiri bagi hamba-hamba Allah yang ada. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah berputus asa dan berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalulah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalulah optimis bahwasanya di kemudian hari insya Allah kebaikan dan kebahagiaan akan kita raih insya Allah. Saudaraku, teringat dengan satu kasus yang hari ini sering kita dengar dalam media massa, yaitu tentang banyaknya angka pengangguran serta tingginya tingkat PHK. Ini membuat sebagian besar saudara-saudara kita kaum muslimin merasa bingung dan merasa bimbang bagaimana menghadapi hari ke depan. Saudaraku yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, PHK itu bukanlah berarti berakhir segalanya. Sekali lagi, PHK bukanlah berarti hidup ini selesai semuanya. Kenapa demikian saudaraku? Sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus yakin bahwasanya satu-satunya sumber rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber rizki itu bukan korporat tempat kita bekerja. Sumber rizki itu bukan kampus tempat kita ngajar. Sumber rizki itu bukan toko tempat kita jualan. Sang pemberi rizki itu bukan bos, bukan atasan kita saudaraku. Sekali lagi, sumber rizki itu satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Razzaq, Rabb, sang pemberi rizki. PHK bukan berarti semuanya sudah selesai saudaraku. Kita masih punya sumber rizki. Selagi masih punya sumber rizki, selalulah jemput rizki itu, dekati rizki itu dengan mendekati sumber, yaitu Rabb, sang pemberi rizki. Saudaraku, di dalam surah Hud ayat 6 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memberi rizki kepadanya. Saudaraku, kita sebagai hamba Allah yang beriman harus yakin bahwasanya satu-satunya pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dekati sumbernya, buatlah salurannya saudaraku. Jangan pesimis ketika saluran rezeki berupa toko, saluran rezeki yang berupa kampus, saluran rezeki yang berupa perusahaan tempat kita bekerja itu tidak ada lagi. Karena kita masih punya sumber rezeki. Kalau sumbernya masih ada, kita tinggal buat lagi salurannya. Kita buat saluran yang lebih besar, kita buat saluran yang lebih bagus, agar bisa menampung dan mengalirkan rezeki Allah yang lebih deras lagi. Barangkali kita yang punya wadah yang besar, beban hidup yang banyak, jangan bergantung pada satu saluran rezeki. Jangan bergantung kepada saluran rezeki yang sedikit. Jangan bergantung kepada saluran rezeki yang kecil. Kalau kita punya wadah yang besar, beban hidup yang banyak, pendidikan anak, segala macam, maka buatlah saluran yang besar, maka buatlah saluran yang banyak. Kita
menjemput rizki itu melalui saluran itu yang kita buat dari Allah sang pemberi rizki. Saudaraku, teringat dengan satu cerita makhluk Allah yang bernama cicak. Cicak yang Allah berikan kemampuan terbatas, tidak bisa terbang ke sana kemari. Yang Allah takdirkan makannya adalah nyamuk. Secara logika sulit rasanya cicak itu mencukupi hidupnya agar bisa makan setiap hari dengan kenyang. Tapi subhanallah, kita harus tambah yakin bahwasanya rizki Allah yang memberikan kepadanya. Dalam lagu yang kita hafal waktu kita masih kecil, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Jadi rizki yang Allah datangkan kepadanya. Dia menjemput rizki dengan cara berupaya mencari di mana ada cahaya yang banyak nyamuk di situ, yang banyak larung di situ. Maka Allah imbangi dengan mendatangkan rizki kepadanya. Saudaraku, harus ada upaya yang harus kita lakukan dalam menjemput rizki. Selagi sumbernya masih ada, berupayalah terus. Jangan panik, jangan pesimis. Selalulah berzikir dan berpikir jernih agar bisa muncul ide-ide cemerlang, agar bisa inspirasi datang, supaya bisa membuat saluran rezeki yang lebih bagus. Islam agama aplikatif, saudara. Amanu wa amil solehat. Beriman kepada Allah, berdoa dengan mendekati rezeki, mendekati sumber rezeki. Wa amil solehat, berupaya, berusaha membuat saluran kembali, mencari saluran kembali untuk mengalihkan rezeki Allah kepada wadah kita, yaitu kebutuhan kita. Saudaraku, rizki kalau bukan milik kita, diupayakan ke apapun tidak akan bisa kita dapatkan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu adalah rezeki kita, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya, saudaraku. Oleh karena itu jangan terlalu bersikeras mencari rezeki sehingga melupakan urusan akhirat. Jangan terlalu sibuk urusan dunia mencari rezeki sehingga melupakan ibadah kepada Subhanahu wa taala. Harus berimbang antara berupaya untuk dunia dan juga untuk beribadah dan kepada untuk akhirat. Amanu wa amilus sholihat. Berdoa kepada Allah, mendekati sumber rezeki, wa amilus sholihat, dan berupaya mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kalau kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, mengidolakan Rasulullah SAW, kita harus paham bahwasanya Rasulullah SAW hanya makan dari sumber yang halal dan makanan yang halal. Sekali lagi, Rasulullah SAW hanya makan makanan halal yang didapat dengan cara yang halal pula. Oleh karena itu, sekali lagi, dekati sumber rezeki dan buatlah saluran baru. Selalu bersyukur dan optimis, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, bicara rezeki terakhir. Halalnya saja dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi haramnya pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Halalnya saja dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi haramnya sudah pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makanlah makanan yang baik yang didapat dengan cara yang baik, saudaraku. Mohonlah kepada Allah rizki yang halal. Berupayalah dalam kehidupan mencari rezeki yang halal, karena Rasulullah SAW menyontohkan kepada kita hanya makan makanan halal yang didapat dengan cara yang halal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.